Halo pemirsa Discuss, kita bersama kembali dalam Discuss, diskusi kesehatan dengan topik dampak media sosial bagi kesehatan jiwa generasi milenial. Saya Retno Yunita bersama Anda dan tentu saja juga seperti biasa akan hadir narasumber kita, Dr. Asari, dosen kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pemirsa Discuss, media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif dan merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi keberlangsungan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penggunanya. Media sosial pada era sekarang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Media sosial telah menjadi ruang di mana kita membentuk dan membangun hubungan, membentuk identitas diri, mengekspresikan diri, dan belajar tentang dunia di sekitar kita. Media sosial hadir sebagai wadah komunikasi yang memudahkan manusia bertukar informasi baik berupa teks, gambar, maupun video. Banyak remaja yang terlarut dalam media sosial sehingga menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Padahal tujuan awal keberadaan media sosial adalah untuk membuat manusia bersosial. Kini media sosial telah bermetamorfosis menjadi media asosial. Berdasarkan riset situs Hootsuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Report 2020, yang dirilis akhir Januari lalu, Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara yang paling lama mengakses internet. Rata-rata penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 3 jam 26 menit per harinya. Remaja cenderung menggunakan media sosial saat ada waktu luang, merasa tidak ada kerjaan, atau sekedar menunggu sesuatu. Terlebih dari itu, hampir 70% dari mereka menggunakan media sosial secara berlebihan. Mereka bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk memantau media sosial mulai dari Instagram, pindah ke Twitter, buka Facebook, dan yang lainnya. Lalu, bagaimanakah dampak sosial ini bagi kesehatan jiwa generasi milenial? Untuk itu, saya langsung saja sapa Dr. Asari, dosen kedokteran Universitas Sumatera Utara. Halo, Dr. Asari. Halo, Mbak. Apa kabar, Dok? Baik-baik. Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu, sehat berkualitas. Betul. Dokter, ini topik kita pada kesempatan kali ini terkait dengan media sosial yang ternyata ini punya dampak bagi kesehatan jiwa generasi milenial, ya Dok ya. Betul. Sebenarnya menurut dokter, bagaimana penggunaan media sosial yang baik dan benar, Dok? Oke, jadi kita kembali ke fungsi dari otak kita itu. Jadi otak kita sewaktu kita dilahirkan, ya mulai dari 0 sampai sekarang, itu dilengkapi dengan apa namanya sistem hadiah dan sistem hukuman. Ya, punishment dan reward system. Ini di kemudian hari ini penting sekali. Reward system dan punishment system ini mempengaruhi sifat seseorang. Ya, apabila ada sesuatu yang tidak mengenakan, maka akan timbullah namanya punishment atau hukuman. Nah, jadi sewaktu tidak ada era yang namanya teknologi canggih atau teknologi gadget dan dulu di era 80-90 orang biasa-biasa aja, tidak begitu agresif, ya, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kenapa? Mereka kalau ingin tahu sesuatu mereka akan ke perpustakaan atau beli buku membaca. Kalau TV tidak menonjolkan yang namanya teknologi pada saat itu. TV hanya mengejar hiburan saja.
Ya, tidak ada teknologi, ilmu pengetahuan. Jadi hiburan edukasi sedikit sekali. Ya, boleh dibilang kalau kita ulang lagi sejarah itu nampak nanti rekaman-rekaman dulu sedikit sekali televisi menampilkan edukasi atau ilmu-ilmu pengetahuan umum. Di era global sekarang yang namanya katanya canggih, maka perpustakaan yang tadi diletakkan di bumi sekarang miliaran buku diletakkan di langit, di dalam satelit. Ya, dimasukkan orang tuh, tinggal kita mencarinya melalui alat gadget. Nah, yang sangat kita sayangkan adalah hal-hal yang tak layak untuk dilihat oleh anak-anak remaja sampai orang tua. Ya, diletakkan juga di situ tanpa ada sensor. Ya, misal, bukan kita cerita apa ya? Misalnya ada suatu cerita tentang pembunuhan, ya, yang bisa diakses oleh anak kecil. Nah, ini atau anak remaja. Inilah yang dilihat, senang dia. Yang ditampilkan adalah orangnya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya, makin menarik perhatian mereka. Dikemas sedemikian rupa. Nah, ini rupanya, oh ini boleh. Inilah yang kita takutkan. Harusnya ada dampingan orang tua di situ. Kamu melihat apa, nak? Ini diskusi seperti pendidikan anak dulu kan. Nengok ini mama papa. Oh, ini nanti kalau kamu sudah besar boleh begini-begini. Nah, untuk saat ini dia cukup bagaimana ini terjadi, bagaimana ini terjadi, bagaimana ini bisa, bagaimana hewan bisa terbang. Nah, itu adalah ilmu pengetahuan umum yang harus mereka kuasai ilmunya. Nah, bagaimana, kenapa kita bisa lapar, nak? Iya, maka coba kamu terangkan dulu kamu. Ya, itu hanya disitulah ilmu pengetahuan umum. Jangan disuguhkan hal-hal yang tak pantas, ya, misalnya tentang seri pembunuhan sekali dua kali itu yang mengasihkan. Nah, ada lagi adegan percintaan yang sudah disisipkan. Itu adalah suatu reward system. Sewaktu itu sudah terekam, maka otak kita senangnya luar biasa. Maka dihasilkanlah suatu hormon yang sangat senang, yaitu serotonin, endorfin. Inilah direkam, ditaruhkan di bagian bawah. Besok ada lagi ditaruhkan lagi rekaman-rekaman tadi di otak kanan. Maka hingga suatu hari sudah pada puncaknya, inilah yang terjadi di negeri Perancis. Seorang remaja membunuh keluarganya itu. Ini bahayanya, dia tembak keluarganya. Jadinya gangguan jiwa kalau gitu ya, dokter ya. Ya, jadi terjadi tanpa kita sadari. Anak kita sudah diindoktrinasi oleh suatu alat. Ya, nah, ini entah apa tujuannya untuk merusak generasi-generasi muda. Nggak tahulah kita kan apa di balik itu. Namun kita nggak bisa menyalahkan. Ini mereka menganut kebebasan suatu pola pikir kan. Nah, jadi itulah dia. Anak-anak di Perancis tuh menembak orang tuanya. Siapa yang disalahkan? Sudah terlambat kalau mau disalahkan. Jadi di awal pemerintah harus mensensor. Ini layak nggak dilihat anak kecil atau remaja yang masih dalam pancaroba, ya, ingin menampilkan jati dirinya. Wah, aku hebat. Aku akan tunjukkan sama teman aku bahwa aku bisa membunuh orang. Itulah yang dilakukan di Perancis. Atau karena dia sekumpulan anak remaja kan ada geng-gengnya. Ini dia akan tunjukkan sama teman-temannya, aku bisa. Nah, mulailah merokok dia. Di depan orang tua merokok dia. Siapa yang disalahkan? Yang disalahkan adalah orang tuanya. Kenapa diberi kebebasan anak ini? Ya, sampai malam keluar keluyuran. Harusnya kasih jadwal. Jam sekian kamu di rumah, titik. Tidak ada toleransi. Nah, kalau dia tahu gitu, dia takut, dia akan di rumah jam segitu. Artinya bahwa media sosial sebenarnya juga bisa mengubah pola pikir seseorang. Benar, itulah dia. Tanpa disadari begini, ini ada suatu ilmu, ya, seorang yang ahli untuk mencuci otak, itu namanya Ivan Pavlov.
orang Rusia dulu. Oke. Dia adalah ahli brainwashing dari negara Uni Soviet, yang mana lawan-lawan politik yang anti Uni Soviet itu akan diisolasi di satu tempat, diberilah brainwashing, ya. Satu hari duduk dia melawan sama negaranya, nggak suka sama komunis, tapi diberi hadiah otaknya. Apa? Diberi hadiah, Anda mau apa? Gitulah kata Ivan Pavlov. Saya mau ini, mau bebas. Anda bebas ini, bebaslah, teriak-teriaklah Anda. Anti pemerintah. Nggak dia apa-apa ya, dia dikasih hadiah, kasih baju mewah, mobil mewah, semuanya mewah. Tapi dia tidak boleh keluar dari komplek itu. Istilahnya tahanan lokal istilahnya. Lama-lama diberikan lagu-lagu kebangsaan Uni Soviet. Lama-lama dia suka. Oh, baiknya. Akhirnya dia tadinya benci menjadi suka. Itulah dia yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Dia lakukan percobaan itu pada hewan, yaitu pada anjing. Anjing itu waktu diberi makan dibunyikan lonceng. Keluar, kena bau daging itu keluar air liurnya. Nah, terus lonceng. Lama-lama lonceng doang dibunyikan, air liur tetap keluar. Dan dikondisikan, refleks terkondisi. Seperti itulah nanti manusia itu. Sama dengan hewan. Baik, jadi karena kebiasaan artinya lama-lama terbentuk dan jadi mengubah mindset kita tadi ya dok. Refleks terkondisi. Oke, tapi dok, terlepas dari ada sisi negatif dari media sosial, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa ada hal positif juga dok. Ada yang positif. Dengan hadirnya media sosial. Kira-kira mungkin dokter bisa melihat sisi positif dan negatif dari media sosial ini. Oke, kalaulah dulu ya kita ya belajar mencari referensi, setengah mati kita nyari referensi. Bukunya nggak ada di kota kita atau di negara kita. Kita sampai mesan-mesan kepada orang, kalau kamu nanti ke sana pesan aku titip ini ya, titip ini, buku ini. Nah, sekarang buku apapun mau kita sudah ada terbuka di internet. Ya, dulu internet itu adalah teknologi yang sangat rahasia, hanya militer yang boleh megang itu internet. Ya, namun ahlinya tadi ini dikuasai militer kan, nggak boleh orang lain buka. Namun ahlinya tuh merasakan ketidakadilan di sini. Kenapa militer aja? Kenapa tidak sipil boleh memakai internet? Akhirnya dia membuka itu kodenya, aksesnya, terbuka lah semua. Itu di era 70-an, 80-an itu. Nah, begitulah. Semua referensi ada di langit tadi. Ya, jadi dengan menggenggam gadget Anda menggenggam semua ilmu, katanya. Jadi itulah yang manfaat pertama, positifnya. Namun di balik itu ada orang-orang iseng memasukkan aplikasi-aplikasi yang tidak layak dilihat tadi. Walaupun mungkin di perangkat smartphone atau handphone itu sebenarnya kita bisa mengunci. Bisa. Untuk anak-anak ya ada batasan dok, tapi tetap saja kalau anak-anak sekarang jauh lebih pintar dibandingkan orang tua dok. Iya. Luar biasa pintarnya. Kenapa? Faktor makanan juga ya. Mungkin dari dalam perut, sudah dalam rahim, nutrisinya sangat bagus. Lahir dia makin bagus lagi nutrisi yang dia terima selain ASI ibunya. Ya udah, luar biasa pintarnya. Oke. Nah, media sosial kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari dok. Kalau dari yang saya amati, orang lebih jadinya mengisolasi diri untuk tidak berinteraksi sosial dok. Jadi asik dengan media sosial yang mainkan begitu dokter. Nah ini bagaimana dok? Ya artinya jangan kau ganggu aku lagi belajar atau aku lagi asik. Atau asik akhirnya tidak ada interaksi sosial dengan sekitarnya dokter. Dia nggak mau diganggu. Jadi interaksinya hilang. Ya, demikian juga temannya, interaksinya hilang. Betul. Lama-lama istilah berkomunikasi hanya sebatas lewat gadget. Nah, tidak seperti zaman dulu kalau di hari-hari libur sudah kumpul teman-teman itu di depan rumah, ketawa-ketawa, terjadilah ikatan sosial yang baik. Sekarang nggak ada lagi itu. Ya, dia jumpa gurunya pun dia cuek aja. Itulah namanya hilangnya sosial. Kalau kita tarik benang lurus dok, itu bisa nggak efeknya ke gangguan jiwa dok? Gangguan jiwa dengan mengisolasi diri, asik dengan dunia sendiri melalui media sosial, gimana dok? Bisa.
gangguan jiwa atau gangguan sifat, ya egoistis, ya egois yang timbul dari seseorang ya akibat pemakaian gadget ini ya, teknologi tinggi ini, sehingga dia egois. Jadi kau aku. Ada apa masalah sama orang lain dia nggak peduli, egois, ya tertutup jadinya. Nah ini salah besar. Jadi kalau bisa saya sarankan kepada semua orang tua, baik yang punya anak maupun yang belum berumah tangga, mulailah sekarang kita sepakat ya kan, kita didik keluarga kita bahwa di sana ada saudaramu, ada temanmu, ada tetanggamu. Mari kita bergaul lagi. Ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ada dampak pengaruhnya ke situ ya, Dok. Iya. Ya. Jadi kehidupan sehari-hari jadi menutup diri dengan bersosialisasi dengan yang orang mengerikan nanti, Mbak, kalau salah satu tetangga kita sakit, kita nggak tahu. Ya. Kita nggak kenal. Ya, dia sejak pindah, sama-sama pindah, sama-sama nggak kenal. Dia sakit ya diam, sini diam, nggak peduli. Atau udah meninggal aja deh, kita pun nggak tahu. Waduh. Nah ini kan susahnya. Nah kondisi memprihatinkan seperti ini, Dok. Artinya kalau kita lihat sekarang juga orang tuh semua udah menggunakan media sosial, Dok. Benar. Hampir nyaris tidak ada yang menggunakan media sosial. Saya nggak tahu, dokter juga mungkin punya media sosial ya, Dok ya. Oke. Nah, anak kita belajar sopan santun melalui media sosial. Apakah itu sesuai dengan dia atau sesuai dengan keinginan kita? Nggak tahu kita. Akhirnya anak melawan aja kepada orang tua. Nah ini salahnya, hati-hati. Nah. Oke, jadi apalagi sekarang orang tua kalau punya anak balita gitu ya, Dok, dan nggak rewel udah main aja handphone, buka YouTube dan segala macam gitu, Dok. Dari depan dia merangkak sudah dikasih gadget. Nah, bagaimana menurut dokter dampak yang bisa terjadi dengan kondisi atau dengan perilaku yang seperti itu, Dok, terhadap memanfaatkan betul media sosial untuk bagian dari kehidupan sehari-hari, dokter? Ada baiknya mempercepat kerja kita kan. Kalau dulu kita masih megang telepon aja, kita bersosial sama teman atau mau menghubungi teman yang jauh ya pakai telepon rumah, itu nunggu beberapa jam, di sana masih tidur dia. Nah, sekarang sambil tidur pun dia bisa berkomunikasi. Ya beda 2 jam, sana udah malam, sini masih terang, nggak apa-apa. Nah, kalau dulu kita interlokal bayarnya mahal, sekarang tinggal ketik aja di jari, nggak ada masalah. Betul. Jadi ada efek bagusnya, ya. Jadi berita apapun cepat sampainya. Bisa diupdate dari situ ya, Dok ya. Di balik dunia sana ada kejadian di sebelah sini, sebelah baratnya udah tahu orang. 1 jam yang lalu di sana terjadi gempa misalnya. Sebelahnya ini udah tahu. Sebelum masuk televisi udah tahu duluan, gitulah dia. Oke, jadi sepertinya memang memanfaatkan media sosial seperti jadi bagian kehidupan kita sehari-hari, Dok. Ya, cuman ya sifat ada yang kurang gitu, Dok. yang tak bisa diblok, itu tak bisa dihentikan oleh sifat otak manusia ini. Ingin tahu. Coba. Akibatnya itu bisa buat kecanduan nggak, Dok? Bisa. Itu tadi di dalam otak manusia itu ada yang namanya area reward system dan punishment system. Nah, kalau sudah dia kecanduan ini disebut dengan reward system. Dia rangsang terus senang, maka serotonin, endorfin akan keluar. Nah, kalau tidak melakukan atau memegang gadget 1 hari, maka dia gelisah. Seperti orang kecanduan misalnya kafein atau kecanduan narkoba, dihentikan maka dia akan mencari, ya, maka terjadilah punishment system, gelisah, dihukum dia, dikeluarkan adrenalin, maka detak jantungnya marah dia, akan kencang begitu, datang mamanya kasih ini, reda adrenalinnya, endorfin naik, serotonin naik, ketawa-ketawa lah dia. Oke. Atau update status ya, Dok, ya, ada kejadian di mana, makan di mana, gitu ya, Dok ya. Itu juga bagian dari, itulah tadi bagian dari ingin memamerkan apa yang ada sama dia, itulah hedonis, sifat hedonis tadi ada.
Antara laki-laki dengan perempuan mana yang paling tinggi hedonisnya? Perempuan. Udah begitu sifatnya, cuman. Oke. Nah, sekarang tergantung orangnya, pribadinya bagaimana meredam itu. Ya janganlah hedonis sekali. Oke, jadi agak-agak dibatasi gitu Iya, ya dok benar. ya update statusnya. Nah lantas dokter, kalau sudah dibiasakan mungkin dari sejak dini pada anak-anak dok, apakah penggunaan media sosial ini memang nantinya dibiarkan begitu saja akan berdampak yang paling buruk seperti apa dokter? Ya, dampak paling buruk ya. Nanti saya mau nyarankan kepada para ahli sebaiknya lakukan penelitian dampak dari gadget kepada kesehatan manusia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Yang kita takutkan bahwa gadget ini untuk menyampaikan pesan ke seluruh dunia, dia butuh energi sebesar 15 watt. 15 watt itu agar sampai ke langit, ke satelit. Nah, dari satelit ditembakkan lagi ke bumi 15 watt. Bisa kita bayangkan radiasi itu. Nah, ada orang yang akhirnya main-main gadget terlalu dekat, kalau dijauhkan tak asik, didekatkan untuk melihat, maka terjadilah radiasi yang mematikan, seperti timbullah kanker otak. Itu dia. Itu case-nya juga sudah banyak kan? Banyak sekali, banyak sekali. Nah, inilah yang maunya pemerintah ini turun tangan. Nah, dampaknya bagaimana? Lakukan penelitian dari orang-orang tertentu, orang-orang yang terkait, melakukan bahaya dari radiasi gadget ini, handphone apapun apa namanya, ya. Bagaimana dulu televisi tabung itu radiasinya ada, namun sekarang udah televisi LCD itu radiasinya makin kecil, hilang. Nah, sekarang handphone. Nah, kalau televisi tidak, dia menerima saja kan melalui kabel. Kalau handphone dia gelombang elektromagnetik yang ditembakkan ke satelit 15 watt. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya ada satu penelitian dokter yang menyebutkan bahwa sebaiknya ketika kita tidur, handphone itu tidak ada di dekat atau bagian kuping atau kepala kita, jadi dijauhkan begitu. Jauhkan atau matikan aja dah. Beri pesan di situ, saya sedang tidur. Nah, jangan ganggu. Nah, itu agar kita tidak terkena radiasi langsung. Oke, jadi dampak terhadap kesehatan jiwa itu juga semua jadi kompleks ya dok ya. Nah tapi kalau bicara soal tadi dokter sudah singgung soal kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental juga penggunanya, terutama kaum milenial ini dok yang suka bisa berjam-jam menggunakan atau mengakses media sosial. Ini mungkin dokter bisa dari sisi medis bagaimana dok? Ya jadi yang kita takutkan kalau sudah ada radiasi berjam-jam, ada yang 3 jam lebih, malah ada dari pagi sampai ke paginya lagi, hanya untuk game online atau dia berjudi pakai online, ada memang semua tuh. Nah, salah satu yang berobat selalu mengeluhkan sakit kepala sebelah serta disertai dengan beringus. Mata tidak iritasi dok? Iya, mata merah, nah, sakit kepala sebelah atau migrain atau hidung berair. Coba dulu periksa di THT hasilnya negatif, nggak ada apa-apa, sehat. Nah, kebiasaan yang sering Anda lakukan apa? Jujur aja saya bilang. Saya dok main game online dok dari pagi ke pagi lah. Ya game ini ada taruhannya katanya. Habis main game langsung sakit kepala dok katanya. Oke, saya suruh dia tidur, tutup handphone, tidur kamu. Ya, dari malam tidur dia sampai siang dia baru terjaga. Bagaimana rasanya? Segar katanya. Hilang sakit kepala. Seperti itulah dia. Oke, jadi bisa sampai hal yang sefatal itu ya dok ya. Tekanan darahnya pada saat itu adalah masih muda, di usia 20-an, tekanan darahnya sudah 150. Wow, itu tinggi. Saya udah ngerikan, aduh kamu ini bunuh diri namanya nih. Iya dok, sakit kali kepala, udah istirahat. Hanya obat tidur aja dikasih, nggak ada yang lain. Tidur dia dari pagi, lebih dari 10 jam, 20 jam hampir. Bangun dia udah senyum-senyum, udah ketawa, udah sehat. Masih mau main handphone,
Enggak lagi. Atau memang di lingkungan keluarga sendiri ada aturan dari orang tua. Ada istilah 5 to 9 dok, jadi jam 5 sampai jam 9 malam itu tidak boleh sama sekali menggunakan handphone. Terkadang kita melarang anak, tapi orang tuanya juga malah asik dok. Iya, harusnya begitu. Orang tua ikut. Jangan ikuti aturan itu ya. Ya, di zaman dulu kami gini. Nonton TV hanya boleh jam dunia dalam berita sampai jam 11. Habis itu tidur. Nah, yang boleh nonton TV hanya di malam minggu. Di malam minggu udah nggak ada PR apa, kami nonton dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Itu pun TV-nya hitam putih. Ya, siarannya apa? Berita-berita aja. Dia udah lama-lama ngantuk sendiri. Dan kita bisa bandingkan orang dulu sehat-sehat dibandingkan dengan orang sekarang. Kenapa tidak ada dampak radiasi nonton TV pun nggak dekat-dekat, jauh. 5 kali jarak diagonal televisi. Nah, jadi duduknya agak jauh. Jadi aman, mata pun aman, radiasi pun hilang, nggak ada. Nah, sekarang nggak, anak kecil sudah pakai kacamata sambil nonton gadgetnya sambil tiduran. Nah, ini aduh, fokus otot-otot bola matanya itu luar biasa kuat. Sehingga nanti dia bilang, mama sakit kepala, mama pusing dan segala. Akhirnya saya pun bilang, hentikan pemakaian itu. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah, saya bilang. Itu sama anak saya sendiri. Jadi posisi juga itu sangat itu juga berpengaruh ya dokter? Benar ya, berpengaruh. Jadi yang enak melihat, membaca adalah duduk. Bukan tidur. Duduk. Jadi fokus, titik fokus itu benar-benar yang enak. Bola mata pun itu cahaya atau gambar yang jatuh kepada dalam bola mata itu betul-betul pas. Jadi tidak terjadi bola mata menggembung atau menggepeng dah. Ini yang bahaya, gepeng, gembung-gepeng. Lama-lama dia pakai kacamata akhirnya. Terbiasa begitu. Oke, jadi kemajuan teknologi, kemudian kehadiran media sosial membuat kita juga harus lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi itu ya dok? Iya benar. Oke, baik pemirsa Discuss, kita masih akan lanjutkan diskusi kesehatan sesaat lagi. Hai sahabat pancing semua, jangan lupa terus saksikan program acara Lapak Mancing hanya di DSS TV Medan pada hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ikuti terus petualangan kami dengan sport dan ikan tangkapannya. Jangan lupa ya, salam satu joran. Halo pemirsa Kuliner Keliling. Kuliner Keliling siap untuk mencari dan memperkenalkan berbagai kuliner daerah dengan berbagai cita rasa yang akan menggugah selera pemirsa Kuliner Keliling. Jangan lupa ya untuk saksikan terus program acara kami Kuliner Keliling setiap hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di DSS TV. Jangan lupa saksikan terus Discuss, diskusi kesehatan setiap hari Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendiskusikan, membahas, serta memberikan edukasi mengenai keluhan kesehatan pemirsa Discuss hanya di DSS TV.
pemirsa Discuss, kita lanjutkan kembali diskusi kesehatan dengan topik dampak media sosial bagi kesehatan jiwa generasi milenial. Nah, untuk pemirsa Discuss yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan boleh melalui WhatsApp kami di 0811 6106 676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, serta boleh juga bertanya melalui kolom komentar channel YouTube kita DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa Discuss. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan Anda bersama kami pastinya akan dikupas tuntas. Dan sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV. Baik, Dokter Asari, kita lanjutkan kembali pembahasan terkait media sosial bagi kesehatan jiwa generasi milenial ya, Dok ya. Nah, Dokter, apa yang akan terjadi misalnya seseorang kalau dipengaruhi media sosial yang salah? Itu media sosial. Bagaimana kalau kita dipengaruhi dengan isu yang salah? Sama dulu. Betul. Sebelum ada gadget, dulunya isu di mana? Di media sosial juga di mana? Di koran, di televisi. Atau sekarang istilahnya hoax katanya kan, bohong-bohong, berita bohong. Ya, tanpa kita sadari, otak kita sudah merekam. Ya, waktu melihat gadget, otak kita sudah merekam. Kok tega amat ini? Nah, itu dia. Dan biasanya kita lebih tertarik dengan berita-berita yang kayak gitu, Dok. Iya. Nah, siapa yang bekerja di sini nih, yang mengucapkan kok tega amat, adalah subkortek atau otak bagian bawah. Ya, ada otak primitif namanya. Otak primitif menampilkan ke otak intelek. Otak intelek mulai ragu. Apa benar? Ntar dulu, tunggu dulu beberapa menit. Ini mana tahu ada berita lain masuk itu. Nah, ternyata tidak ada berita lain yang masuk, semua mendukung hoax tadi. Ya sudah, otak primitif pun akan mengeluarkan hormon yang berbahaya sekali bagi tubuh kita ini, yang namanya hormon adrenalin. Begitu dia keluar, langsung tubuh panas, timbul panas, detak jantung makin cepat dari biasa. Apalagi hormon kortisol, hormon stres dikeluarkan, maka dipecahlah lemak-lemak di tubuh kita menjadi gula agar mendukung emosi tadi, makin panas tubuh. Nah, inilah disebut dengan otak primitif tadi, itu akan teraktivasi, ya, marah. Jadi di dalam otak kita itu dilengkapi yang namanya otak primitif, otak marah. Ternyata inilah pengaruhnya besar dan buruk sekali, sehingga banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, baik diri kita sendiri akibat marah-marah tadi rusak, sakit, ya ruginya orang itu sendiri, dan dia akan merusak sosial, orang lain menjadi korban gara-gara berita yang belum tentu benar. Bahayanya, dampaknya besar sekali. Baik, dan sepertinya banyak buruknya ya, Dok ya? Banyak buruknya. Dan untuk dirinya sendiri buruknya luar biasa. Tapi sebenarnya kita tidak menyadari itu, Dok, atau ya, sebenarnya kita sadar? Itulah sifat kita, selalu terlambat menyadari, menyesalnya di belakang. Nah, tahu-tahu udah akibat marah, emosi, tahu-tahu udah sakit dia. Oh, Bapak darah tinggi, jantung Bapak sudah membesar sebelah, baru nyesal dia. Nah, Oke, jadi lagi-lagi memang segala sesuatunya harus difilter dulu ya, Dok. Iya, benar. Dulu ya, Dok. Itulah dia area judgement di depan ini, di kening ini, jangan dibentur-benturkan kayak di film itu, ada itu tuh bohong. Di sini judgement area inilah untuk mempertimbangkan baik buruk sesuatu tindakan kita, gitu. Diantuk-antukin ke dindingnya rugi. Nah, rugi yang buat diri sendiri ya, itu Dok, kan ya? film, jangan ditiru. Oke. Nah, Dok, mungkin dokter bisa menegaskan lagi sebenarnya peran orang tua dalam situasi seperti sekarang. Ini bagaimana, Dok? Besar sekali peran orang tua untuk memfilter atau menghambat opini anak yang salah tadi, agar tadinya melalui persepsi hati, yaitu dikatakan orang, mood gue lagi nggak enak ini, itu persepsi hati diluruskan oleh ayah ibunya, agar nah itu salah. Jadi tadinya sudah dari persepsi
timbul stres, timbul marah, rage, timbul agitasi yang nggak menentu, diluruskan sama ayah ibunya bahwa itu salah. Jangan buru-buru mengambil suatu keputusan. Dia didik anaknya agar belajar mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan baik buruknya. Jangan, iyalah, tunjukkan kau laki-laki, kata bapaknya. Ini yang bahaya. Jadi anak tetap didampingi, diawasi, begitu ya, Dok ya? Anak ini kan anak kita kan. Ini kalau kita kaji secara anatomi bahwa judgment areanya belum berkembang dengan sempurna. Jadi mudah sekali dirubah-rubah. Ya, jadi otak primitif yang main, bukan judgment area yang main. Oke, nah dokter, kalau sekarang kita lihat situasinya, mau tidak mau semua anak dengan sistem daring memegang handphone masing-masing, begitu ya dok ya. Dan apakah itu akan berpengaruh terhadap pendidikan anak itu sendiri, dokter? Ya, sebelum ada wabah ini, anak-anak itu sekolah berhadapan langsung dengan gurunya. Bagaimana cara memecahkan masalah atau soal di sekolah, langsung gurunya menunjukkan begini-begini. 3 dimensi. Ya. Nah, sekarang dengan alat yang kecil tentu merusak fokus kita, fokus bola mata. Kenapa? Nggak real yang ditampilkan sama guru itu. Jadi adalah jeleknya. Memang jelek sekali. Mundur anak-anak ilmunya. Nah, karena nggak maksimal gurunya menampilkan itu kan, memperagakan misalnya ini pelajaran biologi, inilah tumbuh-tumbuhan, bagaimana dia berkembang biak begini begitu, ini kata berkembang biak bagaimana begini. Nah, kalau dalam keadaan real anak-anak tahu, oh iya kayak gini lah ikan berenang, kata melompat dan sebagainya. Oke, jadi memang ada keterbatasan di tengah kecanggihan itu tetap ada juga ya dok ya? Jangankan anak sekolah, mahasiswa juga banyak kemunduran yang Oke, dok, mungkin bisa dikasih tips dan cara agar generasi milenial kita bisa memanfaatkan sebenarnya media sosial itu yang baik dan benar dan tidak merugikan siapapun termasuk juga dirinya. Ya, jadi sewaktu kita berniat memberikan gadget ini kepada anak kita, ya, baikkah dia masih kecil atau sudah remaja, tentu dengan suatu kondisi tertentu kita bilang sama anak kita, nak ingat ya, jangan buat malu orang tua bahwa alat ini adalah untuk pembelajaran kamu, bukan untuk menghina-hina orang. Ya, ingat, kalaulah orang itu menghina kamu atau menghina orang tua kamu, suka nggak? Tidak, papa mama, udah jangan lakukan. Lihat aja, tanya sama papa sama mama, bener nggak ini? Apa yang dikatakan orang? Lebih baik gitu. Oke, jadi tetap diawasi, didampingi anak ketika melakukan interaksi dengan media sosial, begitu ya dokter ya? Benar sekali. Oke, Dokter Asari, terima kasih sekali. Sama-sama Mbak. Waktunya perbincangan kita terkait dengan dampak media sosial bagi kesehatan jiwa generasi milenial. Kalau dilihat plus minusnya, ternyata banyak minusnya, begitu ya? Iya benar. Tapi bukan berarti juga kita tidak melek teknologi. Iya, bukan orang tua nggak mau mendampingi. Kadang orang tua sibuk juga kan. Orang tua juga bekerja. Ibu sendiri mengawasi misalnya 3 anak nggak mungkin. Jadi harus ada ayahnya ikut lagi mengawasi. Oke, jadi tugas tanggung jawab itu bareng antara ayah dan ibu, begitu ya dok? Tim lah, seperti tim. Oke, Dokter Asari, terima kasih. Sama-sama, kita ketemu lagi dalam Discuss berikutnya dengan topik bahasan yang lebih menarik juga. Benar, ya. Baik, pemirsa Discuss, sampai di sini diskusi kesehatan, dampak media sosial bagi kesehatan jiwa generasi milenial. Dan untuk pemirsa Discuss yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp di 08161066676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, serta boleh juga bertanya melalui kolom komentar channel YouTube DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa Discuss. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan Anda bersama kami, pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaan dari sekarang, dari Jumat kita akan tayangkan hanya di channel YouTube DSS TV. Saya Retno Yunita dan Dr. Muhammad Asari, dosen kedokteran Universitas Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.